bahwa kekristenan pada waktu itu sejak 65 ya setelah peristiwa G30S seperti ada kebangkitan, dan untuk menahan lajunya kebangkitan kekristenan itu saya harus mematahkan itu, dan saya mempelajari Alkitab. Jadi mempelajari Alkitab berniat untuk mencari kelemahannya, bukan untuk meyakini. Jadi saya pelajari, saya baca. Ketika anak Tuhan memikirkan saja, ternyata Tuhan paham dan Tuhan bisa mengatur dengan caranya. Ya tentu pemirsa ingin tahu beberapa hari kemarin, dua hari kemarin sampai hari ini ada keputusan, ada yang dihukum mati, ada yang seumur hidup, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun, yang hari ini 1,5 tahun. Nah ini kan di dunia politik toh, di dunia apa itu? Hukum ya. Tetapi tentu pemirsa ingin tahu ketika itu ditahan karena apa? Ya karena saya membandingkan kitab suci dari agama saya yang lama dengan Alkitab, dan pada waktu itu pemerintahannya Soeharto, dia tidak ingin ada gejolak, ada pertentangan sedikit pun di tengah masyarakat. Jadi kalau itu terjadi, maka saya dianggap sebagai satu subversi. Ya, dan saya ditangkap berdasarkan Perpres 11. Jadi saya tidak pernah ditanganin oleh polisi, saya ditanganin oleh Kopkamtib, seperti tahanan-tahanan politik yang lain. Nah, ditangkap di Laksus, dan menurut Perpres 11, penguasa boleh menahan saya tanpa batas waktu, kapan saja. Jadi saya ditahan 5 tahun lebih baru disidang. Wah. Ya, kalau sekarang kan enak sebetulnya, jauh. Walaupun mau 15 tahun apa, ada kepastian. Tapi ribuan tahanan yang hampir sama kasus dengan saya, artinya kasus dianggap subversi politik, itu tidak tahu kapan kita bakal bebas. Dan tidak boleh berkomunikasi dengan keluarga, dan kita tidak tahu apakah masih hidup atau tidak. Jadi akhirnya menjalani berapa lama? 6 tahun. Boleh bertanya ke Ibu, ketika itu 6 tahun, doa Ibu atau keadaan Ibu seperti apa ya Ibu ya? Ya, waktu Bapak di penjara, saya dan anak-anak, saya bersyukur kepada Tuhan bagaimana saya membimbing anak-anak dan selalu bertanya anak-anak, Papa di mana? Tapi saya selalu jawab bahwa Papa ada di penjara karena Papa sama seperti di firman Tuhan. Ada Paulus yang menyaksikan imannya, dia juga dulu di penjara. Nah, Papa di penjara bukan karena apa-apa, tetapi karena menerima Yesus sebagai juru selamat. Puji Tuhan ya Ibu, dapatkan kekuatan, anak-anak juga dapat pemahaman. Kalau Pak Yusuf sendiri setelah menjalani sekian waktu, hikmah apa ya yang paling didapatkan ketika masa tahanan itu ya? Ya, hikmah yang paling saya dapatkan di tahanan itu, saya tidak boleh dengar berita, bawa buku, apalagi koran, majalah. Ya, kalau ada bungkusan ayam goreng dibungkus majalah, bekas majalah diambil, nah, ditaruh saja begitu ayam goreng kita, makanan, dan itu bungkusnya diambil. Kalau itu berupa majalah atau bekas koran atau potongan apa, nah, tidak peduli, tidak boleh. Satu-satu yang diizinkan adalah Alkitab. Jadi saya membaca bacaan saya, dan pertama memang sangat panik karena saya orang suka baca. Salah satu hobi saya dari kecil membaca. Jadi ketika tidak boleh baca apa-apa, seperti betul-betul sesuatu yang dirampas. Tetapi akhirnya saya baca Alkitab, dan saya pikir kalau saya baca Alkitab, dan saya mulai membacanya dari awal lagi, gitu. Dan tentu terus, dan sambil saya berpikir kalau sudah tamat satu kali, siapa tahu Tuhan bebaskan saya. Gitu. Ternyata tamat 2 kali, 3 kali, sampai 25 kali baru tamat. Baru keluar penjara gitu. Jadi dari situ mengapa saya sangat mencintai Alkitab, titik tolak berangkat semuanya, bukan dari doktrin, dari dogma, dari pemahaman tafsir. Karena saya berpikir itu yang sumber kekuatan. Itu hikmah yang paling membekali saya selanjutnya ketika sampai sekarang. Iya. Ketika Bapak ada di dalam, apa Ibu nggak ada rasa penyesalan, ngapain ya ikut Tuhan Yesus kalau akhirnya seperti ini ya Ibu?
Ya mungkin karena saya ada di satu kompleks sekolah Alkitab, karena Bapak kan diambilnya juga di Batu Malang sedang sekolah dan kami sedang sekolah Alkitab. Jadi pikiran-pikiran itu mungkin pasti ada, tetapi oleh karena kami berada di tempat yang semua dalam satu kompleks sekolah Alkitab, jadi itu masih bisa disingkirkan untuk berpikir lebih jauh seperti itu. Jadi ambil pikirannya secara positif, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Karena lingkungan yang positif yang mendukung ya Bu ya. Oke. Ya, tadi disampaikan bahwa Pak Yusuf Roni diambil, ditahan karena berbicara tentang kepercayaan yang lama dibanding dengan Alkitab. Nah, apakah Tuhan yang Bapak sembah dulu di agama lama adalah pribadi yang sama dengan yang Bapak sembah sekarang? Boleh di-sharekan ke pemirsa? Sangat berbeda sama sekali. Ya, pribadinya, namanya, pemahamannya, semua alurnya berbeda. Nggak ada yang sama sedikit pun. Nah, dari situ saya baru betul-betul merasakan bahwa pribadi Tuhan yang sekarang yang saya imani itu betul-betul mengenal pribadi saya. Jadi bukan satu pujaan saja, ya, bukan sebagai penganut memuja Tuhan, tapi Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Bahkan rohnya Dia berikan untuk tinggal dalam diri saya, dan itu tidak ada dari yang lain. Jadi pemirsa, dari penjelasan ini disampaikan kepada saudara bahwa ternyata Pak Yusuf Roni yang pakar di agama yang lama dan juga 25 kali membaca Alkitab, membuat kesimpulan bahwa ternyata beda pribadi, beda nama, beda segalanya, beda karakter dan lain dan seterusnya. Sebab itu ini adalah sebuah pemahaman yang penting, karena ada ungkapan begini Pak Yusuf dan Ibu, bahwa ya semua agama itu sama, Tuhannya sama, cuma jalan yang dituju bermacam-macam. Nah, berarti ini sebuah klirumologi ya Pak Yusuf ya. Ya, secara universal menurut agama-agama, karena agama-agama yang melahirkan Tuhan. Tapi saya sependapat sebetulnya siapapun boleh mengaku ilah-ilah yang lain, tetapi Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Ya, tapi ada yang kalau saya lain, ada yang mengenal, ada yang samar, dan ada yang tidak mengenal sama sekali, ada yang menghayal. Wah, ini kalimat simpel-simpel tapi dalam ini. Ada yang samar, ada yang tidak mengenal, ada yang sepertinya mengenal padahal sama sekali tidak mengenal. Dan sekarang Pak Yusuf setelah membaca Alkitab, mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Bisa di-sharekan Pak Yusuf? Ya, saya pribadi Tuhan itu sendiri. Jadi Dia hadir dalam kehidupan kita. Karenanya Alkitab itu tidak ada satupun menceritakan sebuah doktrin, sebuah dogma, apalagi kisah. Jadi kalau kisah itu berarti sesuatu yang dialami, hidup dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi sebagai satu aturan atau satu rumusan gitu. Tapi betul-betul Tuhan itu ada di dalam kehidupan pribadi kita yang real gitu, yang nyata dalam kehidupan kita. Sehingga Alkitab itu memberikan jawaban-jawaban kehidupan. Ketika Pak Yusuf mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu boleh di-sharekan awal mulanya seperti apa ya? Belajar sendiri atau ada yang memberi pengaruh atau seperti apa? Ya, saya dalam posisi yang tidak mungkin punya teman orang Kristen. Betul. Dan tidak mungkin berhubungan dengan gereja ya, atau literatur Kristen. Karena saya masuk pada aliran yang sangat keras. Dan ternyata aliran yang keras itu sekarang pun tetap ada. Jadi, tetapi saya didorong oleh teman-teman, coba kamu kita melihat, karena kami merasakan bahwa kekristenan pada waktu itu sejak 65 ya, setelah peristiwa G30S seperti ada kebangkitan, dan untuk menahan lajunya kebangkitan kekristenan itu saya harus mematahkan itu
dan saya mempelajari Alkitab. Jadi mempelajari Alkitab berniat untuk mencari kelemahannya, bukan untuk meyakini. Jadi saya pelajari, saya baca. Nah, pada waktu membaca menemukan seolah-olah kalau ada sesuatu yang bisa saya ucapkan sebagai satu kelemahan kekristenan, itu saya pakai. Tapi sampai Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan. Itu yang membuka langsung pikiran saya bahwa Yesus itu firman yang sehakikat dengan Tuhan, sederajat, melekat, sama suci, sama mulia dalam keberadaannya. Kemudian dia menjadi manusia, firman menjadi manusia. Ayat-ayat Yohanes itulah yang membuka pikiran saya untuk percaya. Jadi tidak ada dorongan dari orang lain. Wah, baik saudara. Jadi ini sebuah inspirasi yang baik untuk semua pemirsa. Apabila ada dari antara saudara yang belum membaca Injil Yohanes pasal 1 sampai pasal 21 ya, silahkan kembali dibaca Yohanes 1 sampai Yohanes 21 supaya saudara boleh mengenal pribadi Tuhan itu lebih mendalam lagi. Dan apabila saudara punya keluarga atau punya rekan sahabat, saudara bisa seperti apa yang disampaikan Pak Yusuf Roni, untuk mereka juga membaca Yohanes 1 sampai Yohanes 21, karena di sana bisa mengenal Tuhan Juru Selamat yang sejati itu. Puji Tuhan, puji Tuhan.